SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Ma'asyiral ikhwati wal akhwatil kiram, hafizani Allah wa iyyakum min kulli su'in wa makruh. Di antara kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dan yang banyak diabaikan adalah masalah al-amanah. Amanah yang berkaitan dengan sesama manusia, satu dengan yang lain, ataupun amanah yang menyangkut haknya Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang menyangkut haknya Allah Subhanahu wa taala adalah syariat. Syariat Allah Subhanahu wa taala yang kita ikrarkan di dalam setiap salat kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dan kita tahu bahwa di antara tanda orang yang munafik, idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji, ingkar janji. Maka ini adalah salah satu amanah yang artinya kalau kita sudah berikrar di hadapan Allah, iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, artinya merupakan pengkhianatan, khianat terhadap amanah atau ingkar terhadap janji, karena kita yang berikrar, kita yang mengingkari. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Tapi setelah selesai salat, minta pertolongannya kepada mbah dukun, minta pertolongannya kepada kuburan keramat, kepada pohon keramat. Pertanyaannya satu, mana janjimu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
di dalam bahasa Arab yang semestinya maf'ul bih atau objek yang semestinya jatuh di akhir kalimat iyyaka. Iyyaka ini adalah dhamir munfasil yang merupakan maf'ul bihnya atau objeknya yang semestinya jatuh setelah na'bud. Berarti semestinya na'buduka wa nasta'inuk. Na'buduka wa nasta'inuk. Yang semestinya objeknya jatuh di akhir kalimat, kemudian di dalam Al-Quran dibalik. Objeknya didahulukan, baru kemudian fiilnya atau kata kerja dan subjeknya menjadi iyyaka na'bud. Artinya ini menunjukkan maknanya kenapa yang semestinya diakhirkan kok didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kaidah bahasa Arab ini menunjukkan makna at-takhsis, penghususan, yakni benar-benar ini adalah pengikraran dari seorang hamba bahwa dia tidak akan pernah beribadah, tidak akan pernah meminta dalam hal-hal yang tidak bisa dimampui kecuali Allah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah saya beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu saya meminta pertolongan. Makanya manusia ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, fafasaqa an amri rabbih. Itulah manusia, banyak yang ikut-ikutan dengan jin. Fafasaqa, menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, kepada kita, itu sangat amat berat. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Dulu pernah Allah Subhanahu wa taala menawarkan al-amanah, ai asy-syariah, syariat, agama. Allah pernah menawarkannya kepada langit, kepada gunung supaya mereka menjalankan syariat. Tapi mereka enggak mau, berat. Berat, takut daripada khianat, mending dari awal enggak mau. Wa hamalahal insan, manusia dengan kebodohannya mau menerima amanah itu. Kami siap menjalankan ibadah, kami siap untuk menjadi hamba-hambamu yang beribadah kepadamu ya Allah. Wa hamalahal insan, manusia kemudian menyanggupi setelah itu mengabaikannya, mengkhianatinya, tidak menjalankannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan manusia ini zaluman jahula, sering berbuat zalim dan sering berbuat jahil. Itulah sifat manusia. Itu amanah yang berkaitan dengan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan. Karena syariat ini adalah amanah. Allah nitipkan kepada kita amanah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebelum menitipkan amanah itu Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan terlebih dahulu segala macam penunjang manusia. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah terlebih dahulu sudah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan kosong itu. Setelah tercipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala katakan wal arda ba'da dzalika dahaha. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala macam sumber kehidupan di muka bumi ini. Airnya diciptakan, tumbuh-tumbuhan diciptakan, hewan diciptakan, itu belum ada manusia. Belum ada manusia. Baru kemudian semua penunjang untuk manusia sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala
barulah Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikatnya, inni khaliqun basharan, saya akan menciptakan manusia. Memberitahukan malaikatnya. Jadi penunjang itu sudah ada, baru kemudian Allah serahkan untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di bumi ini. Sudah ada itu jaminannya. Jadi jaminan penunjang atau rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla hanya meminta kepada kita, memberikan, menitipkan kepada kita amanah. Ingat, itu adalah amanah. Memang saya ciptakan semua apa yang ada di langit ini untuk kalian, tapi ingat itu adalah amanah, titipan. Kan itu maknanya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Itu adalah amanah. Amanah, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya ciptakan semua apa yang ada di bumi ini yang halalnya kalian nikmati, silakan. Tapi ingat, itu adalah amanah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingat, nikmat sekecil apapun kelak nanti saya akan mintai pertanggungjawaban kalian. Kenapa? Amanah masalahnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah, ketika Rasulullah membaca ayat ini, datang dengan membawa setangkai kurma yang masih penuh dengan kurma yang sudah kering. Datang ke di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit membanting kurma ini dan mengatakan, ya Rasulullah, an hadza nus'al. Ya Rasulullah, makanan sehari-hari kita hanya kurma yang kering seperti ini, masih aja diminta pertanggungjawaban. Masih aja kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu kainun dzalika ya Umar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti kamu akan pertanggungjawabkan. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Kenapa? Ini amanah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita semua apa yang ada di bumi. Tapi ini adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di siang hari karena lapar. Masjid. Enggak lama Abu Bakar datang. Ternyata Abu Bakar juga lapar. Kumpullah dengan Rasulullah di masjid. Enggak lama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang. Ternyata Umar bin Khattab juga lapar. Subhanallah. Orang-orang terbaik di umat ini lapar sampai di siang hari, keluar mereka. Mau cateringan enggak punya duit. Makan di warung enggak ada. Mau ngamuk di rumah juga enggak ada gunanya. Keluarlah ke masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, kalian masih kuat jalan? Masih. Ayo kita berangkat. Berangkat mereka ke rumah seorang sahabat, Abul Haytham ibnu Tayyihan, seorang sahabat Ansari yang punya banyak kebun kurma, punya ternak. Berangkat mereka bertiga. Sampai di sana mereka tidak mendapati Abul Haytham ibnu Tayyihan. Beliau sedang keluar, yang ada hanya istrinya. Rasulullah salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam. Istrinya di balik pintu dengar jawab tapi enggak keras suaranya. Kenapa? Sengaja enggak dikerasin suara jawabannya supaya Rasulullah salam terus. Assalamualaikum, dijawab. Tapi suaranya enggak dikerasin supaya apa? Didoakan terus oleh Rasulullah. Kan senang. Makanya bodoh kalau ada orang salam enggak dijawab, itu bodoh dan sombong. Assalamualaikum buang muka.
Ini orang sombong sekali. Jadi seakan-akan bagi dia, saya nggak butuh doa kamu, saya ini juru penyelamat udah. Kan doain, mestinya apa? Orang salam kepada kita itu padahal kita nggak kenal, kita senang, alhamdulillah, masya Allah. Di tengah-tengah seperti ini ada yang doain, mudah-mudahan kamu selamat. Nah ini istrinya Abul Haytham Ibnu Tayyihan. Mendengar Rasulullah salam, dia ngintip. Ini tamu saya Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Rasulullah salam, dijawab, tapi suaranya kecil. Salam lagi Rasulullah, jawab, suaranya kecil tapi sengaja nggak diperdengarin oleh Rasulullah. 3 kali dikiranya istrinya Abul Haytham, dikira beliau, ya sudah Rasulullah kalau nggak dijawab berarti salam terus-terusan. Tapi kan ternyata ada aturannya di dalam Islam, 3 kali salam nggak diangkat ya pulang, nggak dijawab pulang. 3 kali salam nggak dijawab pulang. Begitu ngelihat tamunya pulang, istrinya kemudian mengambil pakaian, berpakai hijabnya, keluar ngejar, ya Rasulullah, saya tadi bukan nggak jawab salam Anda, saya di balik pintu ya Rasulullah, saya jawab salam Anda. Loh kok saya nggak dengar? Sengaja saya nggak perdengarin kepada Anda supaya doain terus, supaya salamnya banyak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Senang didoain Rasulullah. Saya dengar ya Rasulullah, sengaja saya nggak kerasin. Supaya kenapa? Supaya doain terus. Suamimu ada di rumah? Nggak ada ya Rasulullah, dia sedang pergi. Tapi saya tidak ingin kehilangan kesempatan kesempatan untuk menjamu orang terbaik hari ini. Pulang ya Rasulullah, kembali ke rumah. Dipanggil untuk kembali ke rumah, kemudian disiapkan tikar di bawah pohon kurma depan rumah. Dan sambil menunggu suaminya datang, begitu suaminya datang dari kejauhan, dia pun melihat ada sosok 3 orang di depan rumah. Dari jauhan diperhatikan, subhanallah, Allahu Akbar, ma ahadun akrama adiyafan minnil yaum. Kata suaminya, demi Allah, Allahu Akbar, demi Allah, tidak ada satu orang pun hari ini yang tamunya paling mulia selain saya. Bangga dia. Dia bergegas naik kurma, mengambilkan kurma yang baru matang, diambil kemudian disuguhkan. Masuk kandang, merah susu sapinya, kemudian motong kambing, disuguhin, makan, kenyang. Pulang, setelah mereka makan kenyang, pulang. Di tengah jalan Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu sudah kenyang. Akhrajakuma min buyutikumul ju'. Kalian keluar dari rumah dalam kondisi lapar. Dan tidak kembali ke rumah kalian kecuali sudah kenyang perut kalian. Sungguh suatu saat engkau akan ditanya tentang nikmat yang kalian makan ini. Itu yang kita makan loh. Kadang-kadang orang artis bangga punya koleksi mobil-mobil mewah. Ini nggak pernah saya pakai ini. Saya beli 1,5 M, cuma tak panasin doang. Apa kamu kira nggak ada hisapnya? Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardah pernah ditanya, dimintai oleh para sahabatnya, ya Amirul Mukminin, sif lana dunya, wahai Amirul Mukminin, coba ceritakan kepada kami hakikat dunia ini apa sebenarnya. Beliau mengatakan, menjawab, ma asifu laka min darin awwaluha fana'un wa akhiruha ana'un wa akhiruha fana' fi halaliha hisabun wa fi haramiha iqab. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, ma asifu laka min dar. Kata beliau, kira-kira apa yang dapat saya ceritakan kepada kamu daripada dunia ini? Tempat yang awalnya capek akhirnya hilang. Itu dunia. Awalnya capek, akhirnya hilang. Awalnya kita capek ngumpulin duit, cari duit, nabung untuk masa depan. Begitu duit sudah terkumpul, meninggal. La haula wala quwata illa billah.
Awalnya kita membayangkan umur 15 tahun, 20 tahun, pokoknya saya mau berkarir, sampai nggak sempat sholat demi untuk masa depan, sampai nggak sholat demi untuk masa depan. Begitu masa depan umur 30 tahun, mobil sudah punya, semua sedunia udah punya. Kata dokter, kamu mulai sekarang nggak boleh makan daging. Kenapa? Sakit. Subhanallah. Nggak boleh makan daging. Semakannya apa ini? Ya udah nasi putih aja sama garam. Nggak boleh makan daging, nggak boleh makan, udah. Ya Allah. Padahal hartanya beli dunia, beli restoran aja mampu. Allah titip penyakit, habis itu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, awwaluha ana'un wa akhiruha fana. Itulah dunia. Awalnya capek, akhirnya apa? Fana. Kalau kita enggak meninggalkan dunia, dunia meninggalkan kita. Fi halaliha iqab, fi halaliha hisab, wa fi haramiha iqab. Pada halal yang kamu kumpulkan bakal dihisab, pada haram yang kamu kumpulkan bakal ada azabnya. Halal yang kita kumpulkan ada hisabnya. Hisab apa ini? Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Harta kita dari yang halal, dari yang hisabnya ada dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana Anda dapatkan harta itu dan kemana kamu keluarkan. Kalau yang haramnya sudah jelas azab, maka mengemban amanah itu berat. Amanah itu berat. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Titipan. Mau pangkat kita, mau harta kita, mau jabatan, mau apa saja, semua titipan dan amanah. Amanah. Dari sisi lain, orang memberikan amanah kepada kita, titipan kepada kita. Kita adalah orang yang menjaga amanah. Kita adalah orang yang baik. Kita adalah orang yang selalu menepati janji, menepati amanah. Maka orang itu tidak akan bosan-bosan berterima kasih kepada kita. Tapi kalau kita abaikan itu amanah, kita akan dibenci sama orang itu, sama kita. Sama kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amanah dari waktu kita, dari umur kita. Amanah. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Itu semuanya amanah. Jadi apa yang kita nikmati ma'asyiral muslimin wal muslimat, apa yang kita miliki semua adalah amanah. Gelang yang dipamerkan ibu-ibu kadang-kadang arisan, rasanya tangannya kalau nggak ada suara-suara kinjlong-kinjlingnya nggak serak gitu, dipamerkan. Kemudian ibu-ibu yang kadang-kadang suaminya pas-pasan ekonominya, pulang-pulang suaminya dilabrak. Tolong Pak, gadaikan rumah kayak, gadaikan mobil kayak. Kenapa sih Bu? Malulah arisan yang lain tangannya pada kuning-kuning. Saya masa 10 ribu beli di pasar sana. Itu kadang-kadang iri. Kenapa? Itu tabiat manusia. Tabiat manusia. Tapi kalau kita pikir, di balik itu semua apa sih yang kita bawa setelah kita meninggal? Di balik itu semua apa yang kita bawa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah wa radhiya an, pernah ditanya oleh muridnya, ini kita udah kehabisan bekal, apa yang bakal kita makan besok? Dia menjawab dengan jawaban sederhana, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kita dengan kerjaan besok hari sehingga kita harus memikirkan apa yang kita makan. Kalau kita masih hidup besok hari berarti Allah sudah menjamin dan menggariskan rezeki kita. Jalankan amanah. Jalankan amanah. Syariat Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kita apa yang dijanjikan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janji. Kalau kita memberikan gambaran ya,
Kalau kita mungkin sekedar cerita aja, contoh aja. Ada orang di dunia ini kerja malas-malasan. Kerja malas-malasan. Suruh berangkat oleh bosnya jam 8, datang jam 9. Suruh pulang jam 4, jam 3 udah pulang. Suruh kerja yang semangat, malas-malasan. Tapi terus menuntut majikannya, menuntut bosnya, bos kapan gaji saya naik? Kapan honor saya naik, bos? Saya sudah 3 bulan kerja di sini, 3 tahun kerja di sini belum naik juga, bos. Kapan, bos? Itulah gambarannya kurang lebih kebanyakan orang. Suruh menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala malas. Panggilan salat hayya 'alas shalah enggak didatangi. Ibadah tidak dilakoni, tetapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam, ya Allah lancarkan rezekiku, ya Allah bukakan pintu rezekiku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kesal. Ini orang kadang-kadang subhanallah. Perintah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala tidak dia jalani, tapi dia terus-terusan menuntut, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan orang seperti ini, entah itu mungkin jabatannya dinaikkan, rezekinya dibukakan, enggak taunya justru hancurnya lewat rezekinya yang banyak itu. Enggak taunya justru hancurnya lewat jabatan dia yang tinggi itu. Orang kadang enggak sadar. Dianggapnya ini adalah kenikmatan, ini adalah sadar bahwa yang namanya rezeki itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, pangkat itu adalah titipan amanah, barakallahu fik. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita barakallahu fikum di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau membuat satu bab al-amru bi ada'il amanah. Bab perintah untuk menunaikan amanah. Dan yakin kalau kita jujur menunaikan amanah, Allah akan berikan, membukakan, melancarkan berkahan kepada kita. Kemudian Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang bersangkutan. Sekecil apapun kita jangan sampai mengkhianati orang. Ingin Anda mau menjadi sukses dalam berdagang, jangan pernah mengkhianati orang. Ingin Anda sukses dalam ekonomi, jangan pernah mengkhianati orang. Kadang-kadang kan kita kalau berbicara khianat itu seakan-akan itu adalah kita selalu ini pemerintah mengkhianati negara ini itu, terlalu jauh kita melambung. Mohon maaf, banyak enggak karyawan yang mengkhianati majikannya? Banyak. Datang cuman absen, habis itu pulang. Tapi laporan ke majikan kerja 1 hari. Kenapa sudah kong kali kong dengan karyawan lain? Tolong saling menutupi. Nanti juga besok kalau kamu gak datang kan tetap kita laporannya datang. Datang cuma absen habis itu pulang. Loh kenapa? Kalau ketahuan absen 1 hari gajinya dipotong. Lebih baik. Bahkan mungkin dipecat sekalipun lebih baik daripada kamu mengkhianati orang. Karena kamu mengkhianati orang, suatu saat kamu juga bakal dikhianati. Lebih baik. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini enggak amanah seperti ini. Orang kerja di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah beliau mengirim seorang untuk mengumpulkan zakat. Kemudian begitu orangnya datang dibagi 2 itu harta. Ini harta sedekah, ini hadiah untuk saya. Rasulullah marah. Rasulullah marah. Kamu enggak amanah. Maka dikumpulkanlah. Berat memang amanah itu. Dan kalau orang yang terpercaya barakallahu fikum,
maka akan digelari orang yang biasa menunaikan amanah akan digelari al-amin. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelari oleh kaumnya siapa? Al-amin, orang yang terpercaya, enggak pernah berkhianat. Enggak pernah berkhianat. Menyebar berita amanahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikannya, amanahnya. Sampai akhirnya sampai juga ke telinga seorang saudagar wanita di zaman itu, Khadijah bintu Khuwailid. Penasaran dengan amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ini kan seorang saudagar kaya yang biasa barang-barang dagangannya dia itu dibawa oleh orang-orang Quraisy ke Syam dengan dua cara, kadang-kadang sistem gaji, sistem upah, kadang-kadang sistem bagi hasil. Mendengar Rasulullah amanah, maka dia pun berusaha untuk benar-benar memastikan amanahnya Rasulullah. Maka kemudian Khadijah mengirim barang dagangan dengan Rasulullah bersama dengan pembantu Khadijah Maisarah. Diperhatikan, luar biasa memang. Amanah luar biasa dari Rasulullah. Pulang dari Syam, yang orang lain dagangannya paling sekian kali lipat, Rasulullah berlipat kali lipat keuntungannya. Sehingga Khadijah pun tertarik. Ini laki-laki yang saya cari selama ini. Saya tidak mencari laki-laki yang kaya, yang tampan banget. Yang ini yang saya cari adalah amanah. Maka kemudian terjadilah pernikahan. Kenapa? Amanah. Amanah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Berat menunaikan amanah, kadang-kadang berat, tetapi kalau kita jalani akan terasa nikmat. Amanah, kita diserahi, kita mungkin diberi kepercayaan memegang pesantren, memegang madrasah, memegang apa saja, jalankan dengan amanah. Kalau kita menjalankan dengan amanah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Kita sebagai karyawan jalani tugas dengan penuh amanah. Jangan mengambil yang bukan hak kita. Sebagai istri, jalani hak kita sebagai istri dengan amanah. Sebagai suami, jalani kewajiban kita sebagai suami dengan amanah. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu keberkahan, kebaikan untuk kita. Kemudian di ayat yang lain beliau juga Imam Nawawi menukil, qala Allah Ta'ala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Al-Ahzab ayat 72. Kata Allah Azza wa Jalla, kami dulunya menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi dan gunung. Namun mereka enggan untuk mengembannya dan takut. Dan kemudian manusialah yang mengembannya. Setelah itu manusia mengkhianati. Innahu kana zaluman jahula. Manusia ini sangat jahil. Sebelum terciptanya langit, manusia itu kan sudah ada makhluk. Sebelum manusia, apa itu? Jin. Para jin sudah ada sebelum manusia. Dan di mana itu para jin? Di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan para jin di muka bumi. Kemudian mereka berbuat kerusakan. Mereka berbuat kerusakan. Diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati bumi, menjaganya, memakmurkannya dengan kebaikan. Mereka berbuat kerusakan. Maka Allah Azza wa Jalla mengirim malaikatnya dan mengusir para jin. Fattahaduhum ilal jibal. Para jin kemudian diusir, diperangi oleh malaikat habis-habisan, sampai mereka para jin akhirnya tersingkir ke pegunungan-pegunungan, ke laut-laut. Makanya rata-rata kalau orang mau berdukun, mau manggil jin ke gunung. Nggak bakal ada orang mau berdukun di mall. Tiba-tiba di mall ada orang manggil dukun, manggil jin. Datang bersatu dalam mantra, nggak ada.
ke gunung. Kenapa? Memang di sana tempatnya para jin. Tadinya mereka sama dengan kita manusia menempati bumi. Mereka berbuat kerusakan, enggak amanah, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, khianat. Maka Allah mengutus malaikat diperangi oleh para jin, digusur sampai ke pegunungan, pedalaman-pedalaman. Kemudian setelah itu bumi pun sepi dari penghuninya. Sepi dari penghuninya. Para jin sudah diusir ke gunung-gunung. Maka Allah kemudian mengatakan kepada malaikat, ini bumi kalian sudah usir para makhluknya, maka saya akan ciptakan lagi makhluk yang bakal menempati bumi, yaitu manusia. Inni ja'ilun fil ard khalifah, yakni yakhlufu ba'dhuhum ba'dha, yakni manusia yang bakal berketurunan saling mewarisi satu dengan yang lain. Apa jawab malaikat? Atqalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat mengatakan, ya Allah, Anda sudah menciptakan jin yang akhirnya mereka berbuat kerusakan, kemudian setelah itu kita sudah perangi, sekarang mau menciptakan manusia lagi, makhluk di muka bumi yang paling-paling juga nanti kurang lebih sama dengan para jin, bakal berbuat kerusakan. Masa kita harus perangi lagi? Makanya malaikat mengatakan wa tufsidu fiha, bakal berbuat kerusakan. Dari mana? Belum ada manusia kok malaikat sudah memvonis manusia bakal berbuat kerusakan. Karena sudah pernah ada makhluk yang menghuni bumi, yaitu para jin, dan ternyata mereka apa? Khianat. Kenapa? Allah sudah menciptakan, tinggal menikmati kok sempat-sempatnya khianat gitu loh. Sekarang gimana sih? Kalau ada orang misalnya kita punya rumah, tolong silahkan rumah saya kamu tempati. Itu di rumah ada makanan, ada kompor, ada AC, ada silahkan listrik. Tiba-tiba ini orang digadaikan itu rumah, dikontrakkan mana? Atau mungkin tiba-tiba dicopot, AC-nya dicopot, dijual di lelang sana. Dijual, AC-nya, kompornya dijual di pasar maling. Tahu-tahu begitu 1 bulan orang pergi, kita masuk rumah, la ilaha illallah, catnya udah rusak, perabotnya udah nggak ada. Kita kan mengatakan ini orang pengkhianat, ini orang. Sama ini. Maka kata malaikat, ya Allah, engkau menciptakan manusia, toh nanti juga bakal seperti jin berbuat kerusakan. Ternyata kata Allah apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada sesuatu yang saya ketahui ini yang kalian tidak, yang saya ketahui yang kalian tidak ketahui oleh malaikat. Ya, ini apa maknanya? Kata para ulama, kata para mufassirin, saya akan menciptakan makhluk lagi selain jin, yaitu manusia, tapi nanti bakal ada di antara mereka yang saya utus sebagai nabi, sebagai ulama, yang tidak bakal berbuat rusak. Kemudian dicontohkan, kalau dulu memang saya menciptakan jin, gak ada nabi, di bangsa jin gak ada nabi. Kali ini saya akan ciptakan manusia, saya akan utus di antara mereka nabi. Kalian gak percaya wahai malaikat? Nih contoh ini Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Kemudian ditanyakan kepada malaikat, mereka pun mengatakan apa namanya? La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali sebatas apa yang kau ajarkan kepada kami. Kemudian Adam pun mengajarkan nama-nama itu semua. Malaikat pun kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Adam. Kenapa? Mereka merasa wajib menunaikan amanah karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Amanah. Semua kita bakal ditanya karena berat. Makin banyak yang kita nikmati, makin panjang umur kita, makin berat tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Amanah, nikmat Allah Subhanahu wa taala makin banyak yang kita nikmati. Makanya kita lihat dalam surat Ar-Rahman itu apa?
Berulang kali Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan. Setiap Allah menyebutkan satu nikmat, adanya air lautan, adanya pegunungan, adanya matahari, cahaya matahari, Allah selalu katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baca itu surat Ar-Rahman dengan penuh khidmat, dihayati maknanya, orang bisa-bisa enggak sadar meneteskan air mata. Kenapa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, masih berani kamu mendustakan nikmat Allah? Masih berani kamu mengingkari nikmat Allah? Disebutkan lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa janal jannataini dan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sedikit-dikit Allah sedikit mengingatkan, ayo wahai manusia, masih berani juga kamu mengingkari nikmat Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diingatkan. Jangan sampai kita ini lupa bahwa semua itu adalah titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah dari Allah. Istri titipan, amanah. Anak titipan, amanah. Amanah. Dari satu sisi, kalau kita bisa menunaikan amanah tersebut, kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan enggak tanggung, yaitu surga. Kemudian ayat yang berikutnya, Al-An'am. Bukan ayat, hadis, kita baca satu hadis pendek. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Abu Hurairah artinya apa ya, ikhwan? Kucing kecil ya. Kucing kecil. Abu Hurairah ini senang melihara kucing. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayatnya sampai bikin baju itu lengannya gede sini untuk naruh kucing, anak kucingnya taruh sini. Senang dia dengan kucing. Akhirnya dipanggil Abu Hurairah. Namanya diperselisihkan sampai 30 pendapat para ulama, tapi yang paling masyhur Abdurrahman bin Sakhr. Dulunya namanya Abu Syams. Dulu sebelum Islam namanya Abdu Syams, dewa matahari, pendewa matahari. Maka diganti dengan Abdurrahman. Dan itu juga menunjukkan pentingnya kita mengganti nama-nama yang buruk, yang jelek. Sahal datang seorang kepada Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, "Masmuk, siapa namamu?" Qala Hazn. Nama saya Hazn. Kata Rasulullah, "Bal anta Sahal." Hazn itu artinya susah, sulit. Maka diganti oleh Rasulullah dengan Sahal. Kamu namanya lebih tepat Sahal, mudah, gampang urusanmu. Karena nama itu adalah tafaul, harapan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dan Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah yang paling banyak hafalan hadisnya. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Mauqidhah, wal huffaz tabaqatun dzurwatuhum Abu Hurairah. Dan para penghafal hadis Rasulullah ada beberapa tingkatan, yang paling tingginya adalah Abu Hurairah. Luar biasa orang-orang zaman dahulu hardisnya itu. Ya Rasulullah, saya kok kalau mendengar dari Anda hadis kadang-kadang hafal, setelah itu lupa. Gimana ya Rasulullah supaya bisa? Saya enggak lupa. Rasulullah, ya Abu Hurairah, ubsut rida'ak, bentangkan itu kainmu. Dibentangkan. Setelah dibentangkan didoakan, kata Rasulullah, lipat. Setelah itu kata Abu Hurairah, saya tidak pernah mendengarkan satupun hadis dari Rasulullah kecuali langsung saya hafal. Dan tidak pernah menghafal satupun hadis kemudian melupakan, yang enggak pernah lupa saya. Langsung itu. Kalau Rasulullah menyampaikan langsung copy paste itu. Dan enggak pernah lupa, subhanallah. Kalah komputer. Naam, enggak pernah error.
Subhanallah. Jadi kalau kita berbicara ahfadzus sahabat Rasulullah yang paling banyak hafalan hadis Abu Hurairah. Tapi yang paling alim tetap aja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Karena tidak semua hafidz itu alim. Ada orang yang hafidz Quran, hafidz Bukhari, tapi enggak alim. Dia cukup sekedar hafalan aja. Tapi ada orang yang hafalan dikit tapi alim faqih. Dia bisa mengambil istinbat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Na'udzubillah. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Kemunafikan ada 3. Di antaranya bukan cuma 3 ini, cuman artinya yang paling menonjol. Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Setiap dia berbicara dusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji selalu ingkar janji. Wa idza u'tumina khan. Dan jika dia diberi amanah, khianat. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda kemunafikan. Kalau punya sahib yang seperti ini, apa yang kita andalkan? Di dalam sebagian riwayat ada tambahan wa idza khasama fajar. Kalau dia berdebat, dia tidak akan peduli kalah benar salah, yang penting harus menang. Yang pertama, kalau cerita selalu bohong. Yang kedua, kalau dia berjanji selalu ingkar janji. Yang ketiga, kalau dia diberi amanat apa? Khianat wal iyadzu billah. Dan ini sebenarnya barakallahu fikum, ini kemudian yang keempatnya wa idza khasama fajar. Kalau dia berdebat, dia tidak akan peduli keluar dari kebenaran, pokoknya yang penting harus menang. Jadi kalau kita lihat barakallahu fikum ya ikhwan, ini adalah paket. 4 ini itu paket. Coba perhatikan. Orang kalau sudah biasa janji dan ingkar janji, itu mesti cenderungnya kalau dia ditanya akan apa? Akan dusta. Kenapa kemarin katanya sudah janji? Katanya mau hadir, mau ini. Iya, saya kemarin ini, itu, ini. Macam-macam lah. Orang yang diberi amanah, kemudian dia khianat, mesti ketika ditanya apa? Dusta. Loh, kemarin kan Anda katanya begini. Iya, saya kemarin begini dan begitu, macam-macam. Ketika kamu debat, kok antum mengatakan bahwa kemarin antum begini, bukannya kemarin saya telepon kalian, ngamuk. Itulah idza khasama fajar. Kalau dia berdebat, kalau kamu debat dia, enggak peduli, pokoknya mau salah mau benar, yang penting harus menang. Ini ayatul munafiq. Maka barakallahu fikum, yang sangat penting bagi kita di dalam kehidupan dunia ini adalah memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Kita jangan pernah ngurusin orang lain, ngurusin dirinya orang. Jangan sampai kita ini ta'lim kemudian setelah itu tersibukkan menilai orang. Allah Azza wa Jalla mengatakan lasta alaihim bimusaitir, jangan. Yang terpenting bagi kita adalah menilai diri kita sendiri, mengkoreksi diri kita sendiri. Jangan sampai ternyata kita menilai orang, ternyata seperti istilahnya orang-orang tua kita zaman dahulu, kalau kita biasa nunjuk orang 1 jari ke orang, 3 jari ke kita, cuman lewat bawah, nggak kelihatan. Dusta, khianat, ingkar janji. Ini semua tanda-tanda kemunafikan wal iyadzu billah kalau sampai terjadi pada seseorang.
Dusta kalau zaman sekarang, bohong kalau zaman sekarang, itu bahasanya jadi berubah. Bukan lagi dusta, ngepren katanya. Apalagi anak-anak muda kadang-kadang mengatakan kepada seorang ini. Kasihan kena prank. Lah, bohong. Jadi sekarang itu bahasa itu serba diolah jadi canggih akhirnya. Yang bahasanya yang tadinya ghibah, namimah, memaki, mencela itu haram di dalam Islam. Bahasa zaman anak muda sekarang apa? Ngebully gitunya. Dimodis itu. Sehingga jadi indah, ngepren. Dusta-dusta. Ada seorang wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak kecil mau keluar main. Dipanggil oleh Rasulullah dipanggil oleh ibunya, "Ta'al utik." Kata ibunya, "Sini, saya ingin memberikan sesuatu kepadamu." Begitu datang dikasih satu biji kurma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza a'taita?" Apa yang kamu berikan? "Madza a'taiti?" Apa yang kamu berikan kepada anakmu? Qalat tamrah, "Ya Rasulullah, saya kasih dia satu biji kurma." Kata Rasulullah, "Lau lam tu'tihi kunta kadhiba." Kata Rasulullah, kalau kamu tadi tidak memberikan apa-apa kepada anakmu, saya hukumi kamu adalah pendusta. Padahal anak kecil. Anaknya mau keluar main dipanggil, "Sini, saya mau ngasih kamu." Selamat ini si wanita. Kenapa? Anaknya dikasih satu biji kurma. Yang penting kan saya sudah memenuhi janji. Kata Rasulullah tadi, kalau kamu gak ngasih, kamu dusta, kamu pendusta. Jadi kadang-kadang barakallahu fikum ya ikhwan, yang namanya dusta itu seakan-akan sudah biasa. Sudah biasa. Maka didiklah anak-anak kita dengan kejujuran. Dan satu lagi terakhir, jangan pernah anakmu dipukul kalau dia jujur. Jangan pernah mukul anakmu kalau dia jujur. Kadang-kadang kamu kehilangan sesuatu, kehilangan duit, kehilangan apa di dalam rumah. Kamu tanya anakmu, "Siapa yang ngambil?" "Saya, Pak." "Hebat sekali kau ngaku." "Benar kamu ambil?" "Iya, Pak." "Kenapa kamu jujur?" "Tadi kata Ustadz kalau bohong dosa masuk neraka. Daripada saya nyolong, bohong lagi, dosa saya numpuk." Langsung bapaknya ditumpukin dengan prak. Jangan, itu anak berarti pemberani. Boleh bagus juga kamu jujur, tapi besok-besok kalau ngambil izin. "Iya, Pak." Kadang-kadang orang tua anaknya jujur dikamplengin. Salah. Akhirnya apa? Besok-besok anak ini kalau mau ngambil, sebelum ngambil sudah berpikiran untuk apa? Bohong. "Saya mau ambil motor, saya mau jalan, pokoknya paling-paling kalau ketahuan ibu, nanti ketahuan ini alasannya pokoknya bohong." Kenapa? Sering dimarahin padahal dia jujur. Jangan. Anak mundur, siapa yang ambil? Jujur aja. "Kamu ambil enggak?" "Jujur." "Kalau kamu jujur enggak apa-apa, saya enggak marah. Saya mau ngasih hadiah kalau jujur." "Iya, saya ngambil." "Iya, boleh. Kamu jujur." Jangan dipukul. Karena pada akhirnya nanti kalau sering kamu pukul, dia akan mengumpulkan antara ngutil atau nyolong dengan apa? Bohong. Justru motivasi dia. Karena apa, barakallahu fikum, mau anakmu nyolong ngutil di rumah, tapi kalau dia jujur, lama kelamaan akhirnya berat sendiri dia malu. Malu ngambil melulu, jujur melulu. Nanti akhirnya berhenti dengan sendirinya. Kenapa? Jangan dibiasakan. Karena bohong ini adalah salah satu sifat dari sifat munafik. Dari sisi lain, kalau anak kita anak kecil sudah mulai berani bohong, ingatkan. Jangan, karena ini adalah sekali lagi sifat munafik yang sangat buruk, tanda-tanda munafik yang buruk. Kalau diberi amanah khianat, dusta dan ingkar janji. Ini sekilas barakallahu fikum, tadi kita memberikan juga muqaddimah masalah pentingnya mengingat amanah, bahwa semua adalah amanah. Termasuk handphone yang kita miliki juga adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dipakai yang benar atau tidak. Kalau kita makainya untuk yang negatif, wal'iyadzubillah, tanggung jawab kita di hadapan Allah berat. Karena semua adalah amanah.
Enggak ada sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini dari kita. Semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah amanah. Maka tunaikanlah amanah kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kita semua di dalam surganya dan mengampuni semua dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan keberkahan dan kebaikan hari ini dan hari-hari yang sudahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai macam musibah dan bala. Amin rabbal alamin. Wa barakallahu fiikum wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sambil minum ini kayaknya ini. Ya, fadhal. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz bilang kalau jin itu bersama malaikat untuk dan laut. Tapi kok di sekeliling kita itu masih ada setan atau jin yang mengganggu. Apalagi dengan kerjasama sama dukun. Bagaimana itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya orang diusir kan tetap aja dia berusaha ganggu. Nah, iya kan? Memang sudah diusir, tapi mereka ganggu. Ketika kita sholat datang ganggu. Begitu suara azan terdengar lari sampai terkentut-kentut. Begitu selesai azan kita sholat sunnah datang ganggu. Apa ganggunya? Ingat ini. Macam-macam. Bahkan ada lagi jin yang bertugas khusus apa? Jorokot, kerjanya apa? Niupin dubur pada saat sholat. Niup di dubur, sehingga terasa ketika kita sholat kayaknya batal ini sholat saya ini. Allahu Akbar, ya Allah, batal ini kayaknya sholat saya ini. Jadi bukan dibunuh, bukan dihabisin, bukan. Nah, ada setan, ada jin yang kerjanya apa? Yuwaswisu fi sudurin nas. Ada yang nerjemah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mau sableng itu. Itu mau keterlaluan banget, norak banget salahnya gitu loh. Bukan salah ketahuan bodohnya gitu loh. Nah, jadi mereka bukan apa namanya tadi diusir di pinggiran di pegunungan, tapi kok mereka masih ganggu. Yang namanya diusir mesti begitu emang. Justru dia ganggu. Kadang-kadang juga bahkan didatangkan, dipanggil oleh para dukun. Nah, makanya para dukun itu apa namanya? Itu kalau yang kerjasama ya, bukan dengan modus ya. Modus kelapa, transfer kelapa, modusnya pakai keris petir, modusnya pakai bukan. Ya memang dukun asli yang memang dengan tenaga. Jadi ketika ada orang mengatakan, "Oh enggak, saya ini bukan tipu-tipuan, saya ini dukun asli. Karena saya ini adalah kerjasama dengan gaib. Jadi alam gaib." Loh. Justru kalau kamu nipu itu masih mending dosamu daripada kerjasama dengan gaib. Kalau kerjasama dengan gaib syirik, musyrik. Mana yang lebih besar dosanya antara syirik dengan nipu? Syirik. Jadi kalau mengatakan bela diri, oh enggak, saya ini bukan penipuan, bukan tipu-tipuan ini saya ini. Asli, kena ini apa nih? Gaib ini. Ini alam gaib. Mending kamu tipu daripada alam gaib. Kenapa? Alam gaib berarti kamu syirik kerjasama dengan jin, dan Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, amalmu gugur. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi ceritanya membela diri ini bukan tipuan, ini adalah dengan gaib, dengan alam gaib. Kamu ceritanya membela diri tapi malah nyumsep lisan, tambah syirik. Kadang-kadang dipanggil itu para jin. Naam. Apa bisa orang manggil kemudian jin datang? Bisa saja. Apalagi kalau dia disiapkan sesuatu. Disiapkan ayam, disiapkan macam-macam, dipanggil datang. Tapi apa jin kemudian mau kita perbudak begitu saja? Enggak bakal. Paling-paling ayamnya habis pergi lagi dia.
Panggil lagi nantinya. Nah, bisa aja, sangat bisa. Nah, dia dipanggil kadang dan itu adalah haram. Dan anehnya lagi apa? Manusia berobat kepada dukun. Giliran dukun sakit berobatnya kemana? Ke dokter. Itulah bodohnya manusia. Kok percaya sama dukun gitu loh? Coba kalau ada dukun sakit, ada nggak dukun sakit dibawa ke dukun yang lebih sakti? Nggak ada. Bakal disantet mati bisa nih orang. Dukun sakit dibawa ke dokter, kenapa lo nggak ke dokter? Makanya orang dibilang paranormal karena yang datang para nggak usah dilanjutin lah. Orang dokter kok dukunnya sakit dari sendiri bawa ke dokter. Lah kenapa kita nggak ke dokter? Jadi sebenarnya orang kadang-kadang merasa alhamdulillah kalau ke dukun bolak-balik sakit dukun, sakit lagi dukun lagi, sakit lagi dukun lagi. Katanya alhamdulillah saya kalau ke dukun ini cocok, rasanya itu sembuh, rasanya tapi dia nggak sembuh. Begitu dukun udah nyerah dibawa ke dokter, dokter udah nyerah, nggak bisa pak, udah kronis. Semenjak kapan ini? Udah 3 tahunan pak. Nah inilah manusia, bolak-balik ke dukun nggak pernah diobati padahal oleh dukun. Nggak pernah diobatin oleh dukun. Gimana mau diobatin? Cuman disentuh pakai keris mainan anak-anak yang di pasar itu yang 5.000. Nyala pakai baterai, keris udah getar itu ini, keris petir. Udah sembuh udah. Padahal itu kan sugesti. Jadi na'am barakallahu fikum, jelas ada jin diusir dan kemudian singgasananya diletakkan di laut, tapi tetap dia ganggu. Kenapa? Memang sudah Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan begitu. Na'am wallahu alam. Ada yang lain? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu intinya di Quran surat Al-Mu'minun yang kita akan melaksanakan amanah itu, kita akan mewarisi surga. Nah, amanah tadi udah kita jelaskan bahwa amanah itu ada 2. Amanah yang berkaitan dengan haknya Allah, amanah yang Allah serahkan kepada kita, amanah sesama manusia. Dan itu banyak, bukan hanya dalam surat Al-Mu'minun, ada di banyak surat, di antaranya tadi surat Al-Ahzab, surat-surat yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mesti kalau memerintahkan sesuatu menjanjikan. Memerintahkan sesuatu Allah menjanjikan. Merintahkan jalankan amanah, apa janjinya kalau kamu jalankan amanah? Surga sudah menanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintah menjamin, memberikan jaminan. Memerintahkan kita untuk menjalankan amanah, untuk menjadi orang yang amanah. Allah Subhanahu wa taala menjamin, jaminannya apa? Surga. Mengancam kalau Anda mengkhianat, kalau Anda berkhianat, ancamannya neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak main-main. Tidak main-main mengancam. Dan Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak main-main ketika berjanji. Ketika berjanji, maka kita semampu kita di dunia ini, usia-usia kita, mumpung kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan. Karena pada hakikatnya kita ini sering tahu, sering mendengar bahwa kita ini suatu saat bakal bertemu dengan Sang Pencipta. Namun kalau kita sadar, sebenarnya yang bertemu dengan Sang Pencipta itu apa sih? Roh kita atau jasad kita? Nah, kalau kita sadar yang pertama kali bertemu dengan Sang Pencipta itu adalah roh kita. Meninggal di tengah kesibukan keluarga kita, mengkemasi jenazah, dimandikan, dikafani, di macam-macam. Itu kesibukan keluarga. Mereka sedang mengkemasi, memandikan jenazah untuk kemudian disodorkan kepada siapa ini? Cacing-cacing tanah yang sudah menunggu di liang kubur. Begitu dimasukkan, ditutup jasad kita, datang itu cacing-cacing ngeroyokin badan itu dalam kuburan. Sementara di tengah kesibukan keluarga ini tadi mengkafani, memandikan jenazah, kesibukan malaikat apa? Kesibukan malaikat membawa roh, dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dibawa roh kita, dipertemukan dengan Allah, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikafani dengan kain kafan dari surga, wewangian dari surga, dilaporkan kepada Allah, tembus pintu langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Kata Allah, catat daftar hambaku ini di surga, kemudian kembalikan rohnya ke jasadnya. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan rohnya ke jasadnya. Karena saya ciptakan dari tanah, saya kembalikan mereka ke tanah, dari tanah pula saya akan bangkitkan, dikembalikan. Jadi kalau kita hanya yang kita pikirkan adalah mempoles badan kita, mempercantik bagaimana ini semuanya, gemuk badan kita, sementara rohani kita tidak pernah kita perhatikan. Salat kita tidak pernah tunaikan, enggak peduli dengan salat kita. Enggak peduli dengan Al-Quran, enggak peduli dengan majelis ta'lim. Yang penting pokoknya makanan bergizi, badan gemuk, sehat. La ilaha illallah. Kita ini enggak sadar bahwa kita sedang mempoles yang bakal menjadi makanan cacing. Sementara yang bakal menghadap Allah Subhanahu wa taala enggak pernah kita gubris. Apa itu roh kita? Roh kita sehatnya dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan salat, dengan ibadah. Maka itulah pentingnya kita harus menjaga amanah. Karena pada hakikatnya Jibril dinamakan ruh, Quran dinamakan ruh. Kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Quran dinamakan ruh, Jibril dinamakan ruh. Tanazzalul malaikatu war ruh. Kenapa? Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran yang merupakan kehidupan rohani kita. Dengan itu roh kita akan hidup, hati kita akan hidup. Sementara banyak orang tidak peduli dengan rohaninya, yang penting jasmaninya, yang begitu meninggal jadi makanan tanah. Rohnya ditolak, satu pintu langit aja enggak dibukakan. Na'am barakallahu fikum. Satu lagi, ya silakan. Fadhal. Antum? Berkaitan dengan cinta. Bagaimana hukumnya jika kita membeli makanan atau makan di suatu tempat yang ditengarai itu menggunakan jasa jin? Demikian Membeli makanan di suatu tempat yang ditengarai katanya menggunakan jasa para jin. Yang pertama kita juga harus paham ya. Kita ini ada juga jeleknya, kita ini sesama pribumi. Ini diantara salah satu kejelekan kita sesama pribumi ya. Jadi kadang-kadang kalau ada pribumi, warungnya laris, tokonya laris, itu orang tetangga kiri kanan menggunjingkan, paling-paling pakai pelaris, pakai jin. Itu jeleknya kita sesama pribumi. Tapi kalau ada Chinese, tokonya laris, warungnya laris, nggak ada yang nuduh kayak gitu, aneh kita. Kalau ada orang Korea, orang dari luar bikin warung, bikin toko laris, malah daftar jadi karyawan. Nggak ada itu, oh ini pakai jin, ini nggak ada. Tapi giliran tetangga kita yang sama-sama kadang bahkan keluarga, sama-sama pribumi, apalagi kalau nggak pakai penglaris. Itu yang pertama, hindari. Hindari. Justru barakallahu fikum, kalaupun benar-benar kita tahu dia pakai seperti itu, jangan dibesar-besarkan. Pura-pura cuek. Doain aja biar dapat hidayah. Doain aja biar dapat hidayah. Dia pakai yang seperti itu karena kebodohan dia. Karena kebodohan dia. Yang kedua, dia pakai yang seperti itu kemudian dia kaya, itu kebetulan saja. Kebetulan. Kenapa kok kita nggak katakan kebetulan? Dia berdukun, biar warungnya laris, kaya raya. Dianya kaya raya sementara dukunnya apa? Miskin melarat, dukun. Kamu bikin kaya orang, kenapa kamu sendiri nggak bisa bikin kaya sendiri diri sendiri? Yang namanya rezeki. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang. Apa semua orang yang berdukun kemudian sukses seperti itu? Enggak semuanya. Jadi itu kadang-kadang kebetulan. Ada orang pawang hujan,
Oh, berhenti itu hujannya. Hebat ini orang. Masya Allah. Nanti giliran gagal cari alasan. Oh, di sana juga ada hajatan. Sana dorong sini, sini dorong sana, jadi enggak. Jadi pawang hujan ini hujan. Kebetulan. Sekarang gimana sih kalau ada orang telepon? Jadi kesini enggak? Aduh, ini hujan deras banget, Pak. Coba ya, mudah-mudahan 5 menit lagi berhenti hujannya ini. Saya doakan sih mudah-mudahan 5 menit. Tahu-tahu begitu telepon matiin, hujan berhenti. Pawang hujan ini berarti. Saya jadi pawang hujan. Kenapa? Baru bilang 5 menit berhenti. Jadi barakallahu fikum ya ikhwan. Kadang-kadang yang namanya seperti itu secara kebetulan. Kalau memang kita benar-benar tahu bahwa di situ mereka menggunakan klinik jin lah macam-macamnya lah. Apa hukum membeli makanan? Nggak ada urusan dengan makanannya. Tidak ada urusan dengan makanannya. Kenapa? Karena kita sendiri juga nggak memastikan dan nggak tahu. Nggak tahu kecuali kalau memang benar-benar dia berdukun di situ, kita lihat memang dia berdukun di situ. Apalagi kalau ternyata itu adalah makanan sajian, jangan. Tapi kalau yang hal-hal seperti itu hanya sekedar katanya jangan. Justru kita harus mendoakan, mudah-mudahan ini orang kalau rezekinya udah lancar taubat, kembali ke jalan yang benar. Karena memang ini keburukan kita, mohon maaf. Sesama pribumi seringnya kita ini apa? Seringnya iri. Seringnya iri. Jadi kadang-kadang untuk mau naik itu harus nginjak-injak saudara sendiri kita ini. Contohnya apa? Panjat Pinang. Mau naik harus nginjak-injak orang lain. Padahal cuma seberapa itu hadiah di atas. Senang di atas, kamu senang, tapi ingat tuh orang di bawah kamu pada remuk badannya. Kamu injak-injak mereka. Hadiahnya nggak seberapa. Jadi kadang-kadang orang apa memang ini cermin bangsa kita ya. Untuk naik itu harus nginjak-injak orang. Masa segitu hadiah seberapa coba? Masya Allah banget. Jadi enggak perlu. Yang seperti itu diabaikan. Ini orang baru yang pakai ini aja. Enggak ada. Jangan besar-besarkan hal seperti itu. Cukup ya? Cukup antum? Coba antum biar enggak kecewa. Gimana? Mau amar ma'ruf nahi mungkar kemudian merasakan apa? Ya, hubungan dengan ngurusi orang itu kan sangat rentan. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan tadi barakallahu fikum kita enggak ngurusin orang. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ya akhi bukan kita ngurusin urusan orang. Kita justru berbuat baik pada orang. Kita melihat saudara kita berbuat maksiat, kita ingatkan. Tapi artinya maksudnya nggak ngurusin orang itu suka kepo dengan urusan orang gitu loh. Kan ada orang yang tipe seperti itu. Makanya sering saya ingatkan di majelis taklim saya itu, kalau di tempat saya itu, tolong jangan sampai antum ini jadi bapak-bapak korban ibu-ibu. Apa itu bapak korban ibu-ibu? Ibu-ibu kalau udah pertemuan itu biasanya cerita ngalor ngidul bahasa kita ya. Ini kadang-kadang ada yang tersinggung. Begitu tersinggung pulang cerita kepada suaminya. Pak, keterlaluan banget itu ibu ini. Ibu siapa? Itu istrinya itu tuh. Masya Allah dia cerita begini-begini. Kita sebagai suami jadi pahlawan. Awas saya datangin suaminya itu. Itu istrimu kamu didik ya. Ini. Itu namanya laki-laki korban ibu-ibu. Laki-laki korban ibu-ibu. Semestinya apa? Bu, besok kalau kamu mau kayak gini melulu mending gak usah ta'lim. Ta'lim tadi ustadznya nerangkan apa, pulang-pulang yang dibawa gibah. Pulang-pulang dibawa anaknya ini, orang istrinya ini, orang itu. Sombong banget ternyata istrinya itu pak. Sombong kenapa? Pakai gelang emas semua itu hampir 5 kilogram di tangannya. Udah. Jangan mau jadi laki-laki korban ibu-ibu. Justru laki-laki itu adalah orang yang meluruskan para ibu-ibu. Bu, kalau mau ta'lim, jangan banyak cerewet.
Tapi saya sakit hati orang lain juga sakit hati kok. Memang cuma ibu yang sakit hati, saya juga sakit hati, orang lain juga sakit hati, udah nggak usah. Paling juga sebentar lagi hilang. Nah, akhirnya kadang-kadang laki-laki yang korban ibu-ibu ini tadi, yang ribut istrinya sama istrinya, akhirnya suaminya juga jadi berantem. Diam-diaman juga akhirnya suaminya. Kenapa? Demi sang istri. Salah itu. Nggak boleh kayak gitu. Jadi jangan suka ngurusin urusan orang itu dalam arti sudahlah apa yang kita lihat dari orang, udahlah belum tentu kita lebih baik dari dia. Amar ma'ruf nahi mungkar, kita mendengar orang mengunjingkan orang, istri ibu-ibu mendengarkan ibu lain mengunjingkan orang. Sadar bu, itu ghibah namanya, haram. Haram. Ini kadang-kadang mendengarkan orang menghibah, diam, baru ngurundel di belakang, itu jeleknya kita. Jadi maksudnya jangan ngurusin orang lain, itu artinya jangan suka kepoin orang. Karena kita belum tentu lebih baik dari dia. Kita kenapa? Al-amal bil khawatim. Amalan orang ini, amalan kita ini tergantung pungkasannya, tergantung akhir hayat kita. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar, tetap kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Na'am barakallahu fikum. Karena itu adalah kewajiban syariat kita. Namun ada orang yang kadang-kadang usilnya kebablasan. Sampai semua urusan orang serba ingin tahu, sampai urusan rumah tangga orang serba ingin terlibat, dan akhirnya rusak. Na'am barakallahu fikum, kita cukupkan sampai sekian. Masya Allah, barakallahu fikum, alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.